Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker jika keluar rumah dan rajin cuci tangan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa supaya semuanya diperlancar dan dipermudah. Baik, hari ini kita akan memasuki materi himpunan. Silakan perhatikan dan simak video pembelajaran berikut. Jangan lupa dicatat dan dikirimkan ke ibu ya. Himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Contoh himpunan yang pertama, contohnya kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi pada bulan Agustus itu sudah jelas, hanya bulan Agustus. Yang bulan Januari tidak masuk dalam himpunan tersebut. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Siswa laki-laki itu sudah jelas ya, berarti siswa yang perempuan tidak masuk dalam himpunan tersebut. Yang ketiga, kumpulan binatang berkaki dua. Sama saja, binatang berkaki dua contohnya ayam dan seterusnya yang berkaki dua. Jadi yang berkaki empat tidak masuk dalam himpunan tersebut. Contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang pandai di kelasmu. Ini tidak jelas karena siswa yang pandai menurut si A belum tentu menurut si B juga pandai. Yang kedua, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini juga tidak jelas karena menurut si A dia senang matematika, tetapi menurut si B dia tidak senang matematika. Yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Ini juga tidak jelas karena menurut si A ini lezat, tetapi menurut si B ini tidak lezat. Selanjutnya, penulisan himpunan. Penulisan himpunan yang pertama, huruf kapital. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal. Yang keempat, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh dari penulisan himpunan. Yang pertama, huruf kapital. Contohnya, kita mempunyai himpunan A. A ini kita tulis dengan huruf kapital. Lalu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Menggunakan kurung kurawal, kita buka. Di sini himpunan dari contohnya himpunan dari bilangan genap yang kurang dari 10. Ada 2, 4, 6 dan 8. Kurang dari 10 ya. Tutup kurung kurawal. Lalu contoh selanjutnya misalnya kita punya himpunan B, huruf kapital, dihubungkan dengan tanda sama dengan, kurung kurawal buka. Misalnya, kumpulan siswa di kelasmu yang laki-laki. Misalnya ada Rudi, Tony, Tiko, Budi, dan seterusnya. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Ini contoh dari penulisan himpunan ya. Selanjutnya menyatakan himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Contoh menyatakan himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya. Contohnya misalnya kita punya himpunan A. Ada 1, 2, dan 3. Lalu contoh selanjutnya himpunan B. 1, 3, 5, dan 7. Ini yang menyebutkan anggotanya ya. Lalu yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya
atau dengan kata-kata. Contohnya, dari himpunan yang kita buat ini, kita buat dengan menggunakan kata-kata. Ini himpunan A. 1, 2, dan 3 ini adalah bilangan asli. Bilangan asli yang kurang dari 4. Jadi kita tulis di sini dengan kata-kata bilangan asli yang kurang dari 4. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Lalu yang B. Yang B ini kita buat juga kata-katanya 1, 3, 5, dan 7. Ini merupakan bilangan genap ya. Bilangan ganjil, maaf. Ini adalah bilangan ganjil. Jadi kita buat kata-katanya bilangan ganjil yang kurang dari 8. Karena ini sampai 7. Bilangan ganjil yang kurang dari 8. Ini contoh yang menuliskan dengan kata-kata, menuliskan sifat-sifat anggotanya. Lalu contoh yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Contohnya, ini himpunan A dengan notasi. Kita buat di sini X sedemikian sehingga X ini bilangan asli yang kurang dari 4. Kurang dari 4. X ini adalah bilangan asli. Bilangan asli. Lalu yang B, X sedemikian sehingga bilangan ganjil yang kurang dari 8. Kita misalkan dengan X kurang dari 8. X ini adalah bilangan ganjil. Ini contoh untuk menyatakan himpunan ya. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup dan di dalamnya tidak ada isinya. Lalu selanjutnya contoh dari himpunan kosong. Misalnya kita punya himpunan A yang anggotanya siswa kelas 7, siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Ini merupakan himpunan kosong karena siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun itu tidak ada ya. Siswa kelas 7 itu usianya sudah di atas dari 10 tahun. Jadi jika di daftar anggotanya
himpunan A ini adalah himpunan kosong, kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau bisa juga kita tulis himpunan A, himpunan kosong, tanda seperti ini ya. Lalu contoh selanjutnya yang B, himpunan B, anggotanya bilangan prima di antara 24 dan 28. Ini juga termasuk himpunan kosong karena bilangan di antara 24 dan 28 ada 25, 26, dan 27. Itu merupakan bukan bilangan prima. Jadi jika di daftar anggotanya B ini, himpunan B ini adalah himpunan kosong, atau kita tulis B sama dengan seperti ini. Ini contoh dari himpunan kosong. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B dan anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan bagian dari B atau A subset dari B, dilambangkan dengan A subset B. Lalu contoh selanjutnya himpunan bagian. Contohnya kita punya himpunan A, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada himpunan B yang anggotanya 2, 4, 5, 6, 8. Lalu ada himpunan C yang anggotanya 4, 6, 8. Lalu di himpunan bagian ini kita lihat dari himpunan yang terbanyak. Yang terbanyak adalah himpunan A. Jadi bisa kita buat himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Karena himpunan B ini terdapat juga di himpunan A, 2, 4, 5, 6, 8. Ada juga di himpunan A, 2, 4, 5, 6, dan 8. Jadi bisa kita buat B subset A. Kemudian yang C, ada 4, 6, dan 8. C ini juga terdapat di himpunan B, 4, 6, dan 8. Jadi bisa kita buat himpunan C subset atau himpunan bagian dari B. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Kita misalkan himpunan A. Ini ada di himpunan B juga, tapi dia tidak ada semuanya. Jadi kita buat A subset dicoret B. Ini maksudnya A bukan himpunan bagian dari B. Begitu juga yang C subset B. Himpunan C 4, 6, 8 dan B 2, 4, 5, 6, 8.
Himpunan B ini ada di himpunan C, tetapi tidak semuanya ada di himpunan C. Maka kita buat B, C. Jadi ini adalah contoh dari himpunan bagian. Selanjutnya anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan E, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E yang dicoret. Contoh selanjutnya anggota himpunan. Contohnya kita punya himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita misalkan anggota himpunan di himpunan A ini kita ambil 1. 1 ini merupakan anggota himpunan dari A, maka kita lambangkan seperti ini, 1 E. E itu elemen dari himpunan A. Selanjutnya misalnya 7. 7 juga merupakan anggota himpunan dari A karena di sini ada 7. 7 elemen himpunan A. Lalu kita buat 9. 9 ada tidak di himpunan A ini? Tidak ada kan? Karena ini cuma sampai 8. Jadi 9 ini bukan anggota himpunan dari A. Kita lambangkan E, coret. E bukan elemen dari himpunan A. Begitu juga seterusnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu merupakan elemen. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, dilambangkan dengan S besar. Selanjutnya contoh dari himpunan semesta. Contohnya kita punya himpunan A. Himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu semesta yang mungkin. Yang pertama, kita lambangkan semesta ini dengan huruf S besar. Kita baca lagi pengertian dari himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Memuat semua anggota berarti bisa juga kita tulis kembali himpunan A ini 5, 6, 7, 8. Bisa kita tulis juga 9, 10. Yang penting himpunan semesta ini ada anggotanya dari himpunan A ini 1 sampai 8. Semesta itu ada banyak. Lalu selanjutnya kita bisa buat lagi bilangan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini juga merupakan bilangan asli. Bilangan asli. Karena bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai seterusnya. Lalu selanjutnya bisa juga kita buat semestanya bilangan bulat. Karena
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini juga termasuk bilangan bulat. Ini adalah contoh dari himpunan semesta. Himpunan semesta yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Yang terpenting ada di dalam himpunan A ini. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang kurang paham dan kurang mengerti, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.